Berlanjut dari film sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan masa lalu Guy yang memilukan, di mana ia harus kehilangan seluruh keluarganya. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan panjang untuk menemui hari esok dan mengikuti cahaya, seperti yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Lalu bulan demi bulan ia lewati dengan penuh tekad dan harapan. It's been 54 moons, 73 moons. He's a good lookout. I'm thinking of calling him. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Ip beserta keluarganya. Sesudah pertemuan itu, mereka pun memutuskan untuk berpetualang bersama mencari tempat yang disebut hari esok. Dan setiap rintangan pun mereka lalui bersama-sama. Di sela-sela perjalanan, hubungan antara Ip dan Guy semakin dekat, seolah dunia ini milik mereka berdua, membawa kehangatan dan cinta yang mulai tumbuh. Grug, ayah Ip, merasa khawatir melihat hubungan anaknya dengan Guy yang membuat mereka tampak pasif. Kemudian istrinya, Uga, mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa jatuh cinta adalah hal wajar dan kelak mereka pun akan memiliki keluarga sendiri. Namun, Grug tetap percaya bahwa Ip tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Pada suatu malam, Guy mencoba mengajak Ip untuk hidup bersama berdua tanpa campur tangan keluarga. Dan Ip pun menyetujuinya. Grug yang diam-diam mendengarkan obrolan sontak menjadi kepikiran. Dia pun pergi keluar dan seperti melihat sesuatu. Keesokan paginya, Tang seperti biasa bermain lempar kayu bersama adik dan peliharaannya. Namun tiba-tiba mereka kembali dengan panik. Uga segera menginstruksikan seluruh keluarga untuk tetap waspada dan membentuk formasi bertahan. Yang ternyata itu adalah Grug yang tampak sangat bersemangat, mengajak mereka menuju suatu tempat rahasia. Sesudah sampai di tujuan, mereka semua takjub melihat sebuah dinding besar yang luar biasa. Grug dengan gagah berhasil menjebol tembok itu, dan keluarganya pun terpukau karena di balik dinding tersebut terdapat begitu banyak makanan. Tanpa menunggu lama, mereka semua pun seperti berubah menjadi zombie yang kelaparan, makan sepuasnya. Tak lama kemudian, Grug melihat sebuah pisang yang nampak sangat menggoda. Buah yang menurutnya adalah makanan terenak. Lalu dengan berani ia mencoba mengambil pisang itu. Namun ternyata itu adalah jebakan yang membuat seluruh keluarga terperangkap. Sesudah itu tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang juga merupakan manusia. Melihat bahwa yang tertangkap itu manusia juga, mereka segera melepaskannya dan memperkenalkan diri sebagai keluarga Betterman. Secara tak terduga, Guy pun saling mengenal dengan keluarga Betterman dan mereka langsung mengajak seluruh keluarga untuk ke rumah mereka. Hingga Guy pun terpukau dengan kemodernan rumah itu. Keluarga Betterman ternyata hidup dengan gaya modern dan mereka pun mengenalkan anak mereka yang bernama Dawn, teman kecil Guy sejak lama. Dengan begitu, suasana pun menjadi hangat karena Ip merasa senang karena akhirnya ia memiliki teman perempuan baru. Sementara itu, Grug yang mencoba mengambil pisang tidak diizinkan oleh Phil, yang dengan tegas menyatakan bahwa di tempat itu semua boleh makan apa saja kecuali pisang, tanpa memberikan alasan lebih lanjut. Sesudah itu, masing-masing anggota keluarga diberikan kamar pribadi yang membuat Grug sangat kecewa karena selama ini ia selalu ingin berkumpul bersama seluruh keluarga. Lalu mereka menikmati kamar dengan cara masing-masing. Sure beats the view from any cave I know. Yeah. Tang dengan jendelanya yang diibaratkan TV, sedangkan adiknya dan nenek pun tampak menikmati kenyamanan baru. Namun, Grug terlihat sangat kesepian. Kemudian ia membangunkan Uga sambil mengeluh karena merasa terasing akibat sistem kamar terpisah ini. Uga pun mencoba menenangkan dengan berkata
bahwa Grug perlu membuka peluang dan jangan terlalu menutup diri. Di sisi lain, keluarga Betterman ternyata tidak sepenuhnya ramah. Mereka diam-diam berniat untuk menyingkirkan keluarga Grug dan bahkan ingin merebut Guy dari keluarga The Croods untuk dijodohkan dengan Dawn. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, mereka mulai menjalankan rencana mereka dengan memaksa Guy dan Dawn untuk menghabiskan waktu bersama, seolah-olah dipaksa untuk saling PDKT. Sambil melakukan aktivitas bersama, Guy pun terkesima dengan alat-alat canggih yang dimiliki keluarga Betterman. Sementara itu, Ip yang baru bangun langsung bertemu dengan ayahnya, Grug, yang tampak kesal karena tempat modern itu mengubah sifat semua orang. Semuanya tampak terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak hanya itu, Ip juga terkejut melihat perubahan pada Guy, yang kini berdandan layaknya anggota keluarga Betterman. Merasa ada yang berubah, Ip pun termenung di atap rumah. Hingga tidak lama kemudian, Dawn menghampirinya. Di situ, Dawn tampak sangat kagum melihat bekas luka di tubuh Ip. Bahkan sampai ke bagian kaki kacang yang selama ini dirahasiakan oleh keluarganya. Dawn merasa iri karena keluarganya tidak pernah mengizinkannya untuk berpetualang dan membuat tembok di sekeliling rumah demi keselamatan. Dari situ, Ip sadar bahwa tempat indah yang mereka tempati ini juga ibarat penjara. Seperti dirinya yang dulu tidak diizinkan keluar dari gua pada malam hari. Lalu Ip pun mengajak Dawn untuk berpetualang ke luar tembok, dan Dawn langsung senang serta ketagihan dengan kebebasan itu. Di sisi lain, Grug diajak ke sebuah tempat rahasia oleh Phil. Di sepanjang perjalanan, Phil menceritakan asal-usul tempat itu yang dulunya tandus. Namun berkat kepintarannya, ia berhasil mengalirkan air dari gunung ke tempat itu sehingga menjadi subur. Kemudian sekali lagi Grug mencoba mengambil pisang. Tapi tentu saja ia tidak diizinkan oleh Phil tanpa alasan. Pada waktu yang sama, Uga yang sedang merapikan rumah didekati oleh Hop, yang memberikan sebuah keranjang berisi perbekalan sambil secara harus mencoba mengusir keluarga Uga. Sementara itu, Dawn masih menikmati keindahan dunia luar. Sampai suatu ketika terjadi kecelakaan yang melukai tangannya. Sesudah itu, Phil mengobrol dengan Grug dan berkata bahwa tempat itu adalah rahasia tersembunyi dari istri dan anaknya, layaknya tempat pelarian dari kehidupan sebagai ayah dan suami. Phil pun memaksa Grug untuk mengungkapkan perasaannya, dan Grug dengan jujur menceritakan bahwa ia merasa tidak nyaman di tempat Phil dan sangat khawatir Ip akan meninggalkan keluarganya demi Guy. Mendengar hal itu, Phil memanfaatkan situasi untuk membujuk Grug agar meninggalkan Guy sehingga ia bisa berpasangan dengan Dawn, dan mereka pun membuat sebuah kesepakatan. Sepulang dari pertemuan itu, Grug segera menemui Uga dengan mengenakan pakaian yang menyerupai gaya keluarga Betterman. Uga yang masih kesal kemudian mengadu kepada Grug mengenai semua kejadian yang dialaminya. Dari situ Grug menyadari bahwa Phil telah memanfaatkannya sehingga ia murka. Tapi istrinya menyuruhnya untuk menahan amarah dan fokus untuk membawa Guy pergi juga. Tidak lama kemudian, Ip dan Dawn yang sudah kembali ke rumah dipergoki oleh Guy. Guy langsung menegur Ip dengan keras, terutama setelah mengetahui bahwa tangan Dawn disengat lebah, yang membuatnya semakin marah dan berkata bahwa Dawn itu berbeda, bukan gadis gua seperti dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Ip sangat terluka di hatinya. Lalu ketika Guy diam-diam mencoba membawa Dawn, hal itu ketahuan juga, dan Ip pun muncul dengan tingkah khas gadis gua. Di tengah keributan tersebut, Phil mulai membuka rahasia kesepakatan yang telah dibuat dengan Grug. Sementara Grug yang sudah terpojok mengungkapkan rahasia tentang tempat persembunyiannya. Suasana semakin memanas dan luka di tangan Dawn pun terbuka sehingga semua saling menyalahkan. Hingga akhirnya terjadi perdebatan sengit antara Ip dan Guy. Ip yang merasa tidak cocok dengan tempat itu mengajak Guy untuk pergi. Namun Guy bersikukuh bahwa tempat ini adalah hari esok yang selama ini ia impikan. Dengan hati yang hancur,
Ip pun pergi meninggalkan Guy. Tak lama kemudian terungkap bahwa Grog telah memakan semua pisang yang ada. Phil yang panik segera pergi ke sebuah tempat, dan di sana ia akhirnya menjelaskan bahwa pisang-pisang itu diberikan kepada makhluk yang datang setiap 100 bulan sekali, yang mana waktu tersebut tepat pada malam ini. Ternyata makhluk itu hanyalah seekor monyet. Hal ini membuat Grog tertawa terbahak-bahak. Namun tak disangka, ternyata monyet-monyet itu jumlahnya sangat banyak, dan mereka semua kemudian menculik Grog, Phil, dan Guy. Melihat hal itu, keluarga yang tersisa pun panik campur sedih. Sandy yang mampu melacak keberadaan Grog memimpin semua untuk mencari mereka. Di tengah perjalanan, Guy pun merasa galau memikirkan Ip. Begitu pula Ip yang merasakan hal serupa, cinta remaja yang dipenuhi gengsi. Kemudian mereka pun sampai di sebuah jalanan yang dipenuhi hiu darat. Dan di sana terjadi perdebatan sengit antara Hop dan Uga yang akhirnya membuat mereka terjatuh ke sungai. Sementara itu, Grog, Phil, dan Guy yang telah sampai di markas para monyet bertemu dengan ketua adat mereka. Guy yang paham bahasa monyet tinju mencoba berkomunikasi dengan ketua adat itu dengan cara yang unik. I'd like to ask. Dari sang ketua terungkap bahwa dahulu tempat itu sangat indah dan subur. Namun setiap bulan purnama ada monster yang selalu mengambil pisang sebagai persembahan, sehingga lama-kelamaan air berhenti mengalir dan daerah itu menjadi kering meskipun monster itu terus datang mencari pisang. Tanpa sengaja, Phil pun keceplosan bahwa dialah yang menyebabkan air di daerah mereka kering, yang membuat para monyet marah besar. Di tengah kekacauan itu, Phil coba melawan. Tapi malah ngajarin monyetnya bikin tombak dong. Di sisi lain, mereka yang kehilangan jejak dibantu oleh nenek yang menerbangkan peliharaannya. Uga yang sudah muak dengan tindakan sebuah anggota keluarga Croods pun mulai meluapkan kemarahannya dan berteriak kepada seluruh keluarga, lalu pergi berlari. Namun di jalan ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah goa. Di dalam goa yang dingin dan dipenuhi es, ia sadar bahwa ada monster di sana. Untunglah Ip datang tepat waktu bersama yang lainnya. Anehnya monster itu tidak menyerang mereka. Dan ternyata monster hanya bertindak agresif karena ingin melindungi anaknya, sama seperti manusia yang kadang terlalu posesif terhadap orang yang dicintainya. Peliharaan nenek juga akhirnya menemukan tempat di mana Grog, Phil, dan Guy ditahan. Sementara itu, Hop yang melihat Ip tampak murung mencoba menghiburnya dengan berbicara dari hati ke hati. Ip pun mengungkapkan bahwa luka hati yang dirasakannya jauh lebih sakit daripada luka fisik yang bahkan tidak terlihat. Kemudian Uga memberikan motivasi kepada Ip, mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang membuat kita sangat sedih saat kehilangan, berarti hal tersebut patut untuk diperjuangkan. Saat waktu tidur tiba, seperti biasa, mereka semua kembali berkumpul dan tidur menumpuk. Namun pada awalnya Hop menolak untuk bergabung meski kedinginan, hingga akhirnya ia terpaksa ikut masuk. Di situ Hop meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuatnya kepada keluarga The Croods. Dan yang mengherankan, keluarga Uga pun langsung memaafkannya. Di tempat para monyet terjadi perdebatan panjang antara Grog dan Phil, di mana mereka saling menyampaikan kesalahan yang telah terjadi dalam keluarga masing-masing. Hingga akhirnya keduanya secara bersamaan menyatakan bahwa mereka adalah ayah yang buruk. Melihat hal itu, Guy pun menyadari betapa kata-kata bisa menjadi senjata yang sangat menyakitkan. Sehingga ia pun teringat akan semua perkataannya kepada Ip. Keesokan paginya, Hop bangun dengan penampilan rambutnya yang sangat lebat sehingga membuat semua terkejut. Sementara peliharaan nenek telah kembali dan membersihkan markas para monyet. Nenek kemudian memimpin kelompok yang dinamakan The Thunder Sister. Di sisi lain, Phil dan Guy yang telah diberi kostum seperti monyet untuk dijadikan objek pemujaan akhirnya saling meminta maaf satu sama lain. Dari situ, Guy pun menyadari bahwa hari esok yang selama ini ia cari bukanlah sekadar tempat, melainkan teman hidup. Saat situasi semakin genting, ketiganya hampir dimakan oleh monster.
Namun tiba-tiba keluarga mereka datang menyelamatkan. Terjadilah pertempuran sengit yang membuat mereka mendapat julukan baru. Nenek disebut Queen of Women's, Ip dikenal sebagai Fireheart, Dawn menjadi Sister Sunset, Uga dijuluki Bloodhorn, Sandy dikenal sebagai Seeker, Tang tetap Tang, dan Hope pun disebut Bookwater. Grug, Guy, dan Phil yang hampir dimangsa oleh monster berhasil diselamatkan oleh Wick Nenek, dan mereka juga berhasil membawa lari semua pisang. Sementara itu, monster yang mengejar dialihkan oleh Ip, meski pada akhirnya Grug dan Phil terjatuh. Di momen itu, Phil mencoba menyuruh Grug pergi, namun Grug tetap enggan. Guy yang melihat Ip terpojok panik, lalu saat keluarga yang lain berhasil keluar, bener aja nggak ada yang tersisa dari keranjang. Malah Grug sama Phil yang muncul. Ternyata bener aja, Guy coba nyelamatin Ip. Di saat genting, Guy akhirnya jujur tentang perasaannya. Wah, sempet-sempetnya coba. Tempat pijakan mereka yang udah jatuh hampir aja bisa digapai sang monster. Untung yang lainnya coba bantu lempar batu. Ip yang punya ide buat jatuhin pijakannya langsung berusaha bakar pengikatnya. Setelah berhasil, mereka langsung mesra-mesraan dong. Gak disangka monsternya masih hidup. Untung aja kelingking Ip dari kacang ya kan? Akhirnya mereka kembali ke rumah pohon dan bahkan berhasil merobohkan tembok yang selama ini memisahkan. Di sana kedua keluarga, para monyet dan semua pihak hidup berdampingan dengan penuh kebahagiaan dan kebersamaan.